Mat, apa Merekam nih Pak. Sudah aku rekor nih, Bu. iya Pak. Assalamualaikum Pak Andi. Kenapa Ki? Saya lihat ini kita dari tadi menatap tatapan kosong ini tatapannya. Waduh, Apa ada ini beban Bu. pikiran? Saya lagi ada beban ini Bu. Saya lagi ada permasalahan. Jadi ini Bu, saya kan mengajar di kelas 71. Nah, di kelas 71 ini saya perhatikan anak-anak ataupun siswa di sini ini memiliki motivasi dan antusiasme yang rendah terhadap pembelajaran yang saya berikan. Padahal saya merasa sudah memberikan kemampuan saya secara maksimal, tapi tetap saja anak-anak ini memiliki motivasi yang kurang, yang pada akhirnya ini berimplikasi pada nilainya yang rata-rata tidak memenuhi KKM. Waduh, saya jadi pusing ini Bu, karena rata-rata tidak lulus KKM. Oh, kira-kira apa tujuannya daripada sehingga menurut tak ini siswa tak mengalami hal seperti itu, kurang semangat untuk belajar? Ya, itu dia Bu. Jadi kalau saya perhatikan anak-anak ini tidak memiliki motivasi dan antusiasme di dalam kelas. Ya, sehingga itulah yang menyebabkan anak-anak ini tidak bisa berkembang dengan baik. Ya, jadi memang motivasi yang mereka miliki ini kurang, antusiasme dalam kelas kurang. Saya jadi bingung ini Bu, bagaimana caranya supaya meningkatkan motivasi. Ini yang dari tadi saya pikirkan. Kemudian kalau misalkan Pak kita presentasikan toh dari misalkan sekian jumlah siswa tak di kelas, kalau kita presentasikan itu berapa persen memang yang di bawah standar kianunya nilai KKM-nya? Iya, makanya saya jadi pusing ini Bu di kelas 71. Karena di kelas 71 itu kalau saya presentasikan hampir sekitar 70-80% ini nilainya tidak lulus batas KKM Ibu. Waduh, saya jadi bingung ini Bu, bagaimana caranya supaya anak-anak ini bisa meningkatkan nilainya. Iya lumayan parah betul yang itu kalau Iya Bu, 30% saja. Iya. Makanya saya bingung Tapi ini. kita dapat selain daripada hasil asesmen siswa tak yang rendah, kita dapat informasi dari mana lagi Pak? Bahwa siswa tak dia kurang semangat dalam belajar. Iya, kalau saya perhatikan memang Ibu, karena selama ini saya menggunakan metode apa namanya itu diskusi, kemudian menyalin di papan tulis Bu. Ya, jadi mungkin pembelajaran saya kurang menarik kali ya. Oke, jadi setelah adanya pemikiran tak seperti itu, kira-kira menurut tak dari apa yang kita pikir, apa yang mau kita lakukan ke depannya untuk memperbaiki ini motivasi dan semangat belajarnya siswa Ya, tak? ini yang saya pikir dari tadi Ibu. Saya pikir dari tadi pada saat Ibu masuk, tiba-tiba terbersih dalam pikiran saya, kayaknya saya harus merubah metode pembelajarannya Bu. Ya, jadi kalau selama ini cuma metode diskusi, menyalin di papan tulis, kayaknya saya mau merubah metode pembelajarannya. Ya, mungkin seperti itu Ibu, saya akan merubah metode pembelajarannya. Metode pembelajaran seperti apa yang mau kita rubahkan? Ya, Maksudnya saya, kayak rencana ke ya, depannya mungkin pakai metode pembelajaran seperti apa? ya, saya berpikir saya akan menggunakan metode pembelajaran yang akan menstimulus anak-anak supaya tertarik dalam belajar. Jadi kalau mereka tertarik dalam belajar, akan meningkatkan motivasi mereka dan antusiasme mereka dalam belajar. Nah, mungkin ini Bu, saya akan menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik dalam bentuk PowerPoint. Kemudian saya akan mensinkronkan dengan keadaan zaman. Jadi mungkin nanti
saya berbasis berbasis HP. Jadi agar Gadget. tidak monoton. Ya, mungkin seperti itu yang saya akan lakukan. Oh, jadi ceritanya ini kita mau menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi, Iya, betul Ibu. Saya akan mengikuti menggunakan perkembangan metode zaman dan pembelajaran, iya, metode pembelajaran kebutuhan siswa. berdiferensiasi. Betul Ibu. Oke, kemudian kira-kira setelah adanya rencana kita ke depannya, supaya ini bisa terwujud dan terrealisasi dengan baik, komitmen apa yang akan kita lakukan untuk membuat sebuah rencana aksi tak ini dapat berjalan sesuai apa yang kita harapkan? Ah, ya Bu, nanti setelah kita diskusi ini saya akan langsung membuat aplikasi di laptop saya, akan membuat presentasi PowerPoint. Kemudian nanti saya akan pikir-pikir, saya akan rancang supaya berbasis HP untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang relevan dengan zamannya, supaya menghadirkan sebuah ketertarikan untuk belajar yang secara tidak langsung saya pikir akan meningkatkan motivasi mereka untuk belajar, Ibu. Oke, Pak Rahmat, amin. Semoga Pak Rahmat bisa komitmen terhadap apa yang kita rencanakan ke depannya, serta semoga apa yang kita harapkan, semangat dan motivasi belajar siswa tak bisa meningkat dengan apa yang kita metode-metode dan terobosan baru tak yang kita rencanakan. Oke, tetap semangat selalu Pak Rahmat. Semoga berjalan dengan baik rencananya. Dan oke, saya permisi ya, saya duluan. Sukses selalu karena saya masih ada jam mengajar. Oke, baik Ibu. Saya juga terima kasih banyak sekali nih karena dibantu sama Ibu untuk membukakan pikiran saya sehingga dapat menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang saya alami saat ini. Terima kasih banyak Ibu. Ya, silakan Ibu kalau memang ada jamnya. Saya akan membuka laptop ini, saya akan merancang-rancang tadi apa yang kita diskusikan. Terima kasih banyak ya Bu ya. Oke, baik. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih. Selamat membuat rencana aksinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita tukar posisi lagi Pak. Assalamualaikum Ibu Umi. Waalaikumsalam Pandi. Wah, tumben nih. Pagi-pagi saya perhatikan setelah jam pertama tadi, kok kayaknya saya perhatikan Ibu dari tadi di bangku itu, di meja Ibu kok murung. Kayaknya ada sesuatu yang betul-betul difikirkan dan menjadi sebuah beban. Kira-kira apa yang Ibu pikirkan ya? Kok pagi-pagi seperti ini sudah melamun? Iya Pak, ini ada satu orang siswa saya. Ini di kelas 2 SD. Siswa Oh saya iya. ini tuh dia memiliki potensi yang baik. Dia sudah ada peningkatan, mulai lancar membaca, mulai lancar menulis. Hmm. Tapi saya tidak tahu akhir-akhir ini anak ini tiba-tiba jarang ke sekolah. Oh, jarang ke sekolah ya? Iya. Oh, menurut Ibu kira-kira Sehingga banyak ya? pelajaran dan tugasnya tertinggal karena Oh iya, sering tidak naik. kasihan juga ya. Menurut Ibu kira-kira apa yang menyebabkan si anak ini? Padahal anak ini punya potensi loh. Kok harusnya Uh, anak punya potensi harusnya berbanding dengan kerajinannya. Kok jadi malas ke sekolah? Kira-kira apa ya Bu? iya Pak, itulah setelah saya cari-cari informasi melalui di temannya juga dan saya tanya anak ini kalau dia naik sekolah ternyata selama ini itu dia bantu orang tuanya ikut kerja di Oh, vendor kalau ada orang panggilannya. tua. Oh, jadi ternyata bantu orang tua. Iya. Oh, oke. Jadi uh, apakah Ibu sudah berkomunikasi secara langsung dari hati ke hati dengan si anak ini?
Iya Pak, saya pernah melakukan komunikasi face to face dengan si anak ini. Saya tanya bahwa, "Nah, kenapa Ki akhir-akhir ini jarang naik ke sekolah?" Kemudian dia jawab bahwa, "Saya bantu Bu, orang tuaku kerja, kalau ada panggilannya di vendor saya ikut bantu." Kemudian saya bilang, tidak kita tanya ke orang tua tak kalau bahwa sekolah Ki, harinya itu hari sekolah Ki, bukan hari libur tak." Kemudian katanya sudah ditanya orang tuanya, tapi orang tuanya bilang bahwa kalau tidak kamu bantu Kak, uh, tidak akan ada uang jajanmu, sehingga Waduh. ada beban pada si anak ini Pak. Oh iya, jadi kendala ekonomi ya. Lalu, Iya. apakah Ibu Umi sendiri ini sudah berkomunikasi langsung juga dengan, si wali anak ini, dalam hal ini orang tua si anak ini tentang, permasalahan ini, Bu? Iya Pak, saya pernah melakukan komunikasi melalui via telepon dengan orang tua si anak ini. Kemudian orang tuanya berkata bahwa, "Mau di apa Bu? Karena kita juga ini butuh uang untuk hidup sehingga mau tidak mau meskipun hari sekolah ya terpaksa saya minta anakku untuk bantu Kak kerja." Oh, jadi lagi-lagi persoalan Gitu ekonomi ya, Pak. terbentur dari persoalan Iya ekonomi jadi ya? Oh Iya iya, Pak, jadi itulah saya bingung karena di satu iya sisi juga bingung. saya maklumi kasihan karena memang enggak terlalu bagus ki ekonominya ini orang tuanya siswaku. Oh gitu ya. Oke, jadi, kira-kira ini kan Ibu sudah tahu toh, sudah tahu bahwa si anak ini malas, ke sekolah karena bantu orang tua. Nah, kira-kira langkah apa yang, Ibu ambil sebagai bentuk, antisipasi sehingga anak ini, ke depannya akan rajin ke sekolah? Kalau saya Pak, yang pertama yaitu pada saat anak ini sudah ke sekolah, saya akan meminta dia untuk menyalin catatan dari teman-temannya, mengejar ketertinggalan materi selama dia tidak naik. Ya, Kemudian yang kedua, saya akan berkonsultasi dengan rekan sejawat yang lain maupun dengan kepala sekolah bahwa bisa tidak si anak ini dia diusulkan untuk bisa dapat bantuan seperti misalkan PIP ya. dengan harapan bahwa setidaknya adalah bisa membantu untuk perekonomian keluarganya dan terutama untuk keperluan kebutuhan sekolahnya si anak ini. Kemudian juga rencana saya ingin meminta bantu. Teruskan Ibu Umi, apa yang dilakukan? Ya, oke lanjut Ki. Apa yang kira-kira yang, dilakukan untuk menangani permasalahan ini? Saya rasa apa yang Ibu, akan lakukan itu sudah sangat bagus menurut saya, Ibu. Ah,
Lanjut Niki, tadi Ibu katakan akan mengusulkan PIP. Saya rasa itu sudah langkah yang sangat bagus. Kira-kira konkretnya bagaimana, Bu? Iya Pak, karena kan kebetulan saya juga operator di sekolah selain wali kelas Iya, dari iya. si anak ini. Jadi itulah saya memohon adanya persetujuan dari kepala sekolah dan rekan sejawat supaya ini anak yang bisa direkomendasikan, diusulkan untuk bisa dapat PIP, Oh iya. supaya ada bisa bantu-bantu untuk perekonomian keluarganya. Wah, saya rasa ini sudah, menurut saya sudah sangat cara yang bagus, Bu. Pendekatan yang Ibu tempuh ini sudah sangat bagus. Oke, lalu bagaimana komitmen Ibu ke depannya untuk merealisasikan apa yang telah Ibu rencanakan? Kalau dari saya Pak, saya akan berbicara setelah di ACC oleh kepala sekolah dan rekan sejawat. Saya akan berbicara face to face dengan anak ini dan orang tuanya untuk menyampaikan komitmen bahwa halnya kalau misalkan nanti si anaknya ini benar-benar mendapatkan bantuan, semoga ke depannya tidak terganggu lagi jadwal sekolahnya dengan dia bantu orang tuanya. Kita dari pihak sekolah, saya berharap sebagai gurunya, saya tidak melarang anak ini bantu orang tuanya. Akan tetapi kalau bisa, kalau waktu sekolah, biarkanlah anak ini melaksanakan kewajibannya untuk sekolah dulu. Apalagi Iya, kan kita di SD sampai duhur juga, khususnya kelas 2 SD itu sampai jam 11. Jam 11 itu sudah pulang nih. Jadi ada minta waktunya untuk bisa dia bantu orang tuanya setelah pulang sekolah. oh iya. Saya rasa sudah sangat bagus, Bu. Ya, jadi apa yang akan Ibu lakukan itu saya rasa sudah akan sangat membantu dalam penyelesaian permasalahan ini. Nah, tentu untuk kelancaran apa yang akan Ibu rancang, kira-kira siapa saja pihak-pihak yang akan Ibu libatkan dalam hal ini? Kalau pihak-pihak yang terlibat Pak, yaitu orang tua siswa saya bersama dengan siswa saya Ya, yang bermasalah, kemudian rekan sejawat di sekolah, kepala sekolah, dan pemerintah setempat dalam hal ini kepala desa maupun stafnya. oke. Wah, saya rasa ini sudah sangat bagus, Bu. Ya, jadi apa yang Ibu ini kan sudah sangat bagus. Nah, bagaimana perasaan Ibu Umi sekarang? Ya, alhamdulillah Pak, pastinya perasaan saya sekarang sangat lega. Ya, Akhirnya saya bisa mendapatkan stimulus solusi daripada apa yang menjadi permasalahan di kelas saya, khususnya pada siswa saya. Terima kasih Pak Rahmat untuk bantuannya memancing uh, pemikiran saya bahwa halnya ternyata dengan berbagi cerita dengan teman sejawat itu bisa memberikan solusi yang positif atas masalah yang kita hadapi. Terima iya, kasih oke Pak Bu. atas Iya, iya. bantuannya. Sama-sama Ibu. Saya sudah apa namanya? Saya juga ikut senang bisa berbagi cerita, bisa sharing dengan Ibu. Uh, saya berharap apa yang akan Ibu lakukan
di diskusi ini akan menyelesaikan permasalahan yang Ibu hadapi. Tetap semangat dalam mengajar, tetap semangat dalam menuntun anak-anak kita. Oke, baik Ibu, karena kebetulan saya punya jam, mungkin saya tinggal dulu ya. Iya Pak, terima kasih ya Pak. Ya, oke. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Oke, cut daripada terganggu si jaringannya. Pak Rahmat, apa namanya itu tadi Ana sampaikan Bapak kalau sudah selesai itu Refleksi. ini yang kita mau isi ini refleksi diri. Jadi masing-masing kita mengisi nanti digabung. Kita yang anu Le. Mungkin kita kapan Pak terganggu tak jaringanku ini di laptop datoin saya pakai Anu HP saja jadi Pak, di jaringan. di Word saja nanti digabung. Iya di Word saja. Iya. Oke, Nanti saya kirimkan. Saya anu juga di Word. Iya. Tulis. Saya stop nih rekornya Pak Didi. Iya Pak, sudah selesai Pak. Sudah selesai. Bisa mau kerja lembar refleksi.